agar kita menjadi manusia yang semakin peduli terhadap sesama. Di masa pandemi ini, kita menghadapi cobaan yang besar. Namun, insya Allah, semangat gotong royong dan rasa senasib sepenanggungan dapat menjadi ikhtiar dan modal kita untuk bersama keluar dari semua cobaan dan ujian ini. Semoga Ramadan kali ini membuat kita semakin peduli terhadap sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NKRI dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam acara Inspirasi Sahur bersama Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan.
Pada Ramadan kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur nih, kita akan membincang dan menimba ilmu mengenai Islam dan kebangsaan dalam berbagai perspektifnya bersama BKNP PDI Perjuangan. Tentu pada bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali dapat merefleksikan nilai-nilai kebangsaan yang terdapat dalam pesan-pesan luhur Islam. Sehingga setelah kita keluar dari madrasah Ramadan ini, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertakwa, juga memiliki semangat nasionalisme yang tinggi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Sobat NKRI sekalian, salah satu yang menjadi kegelisahan kita pada saat ini adalah masih bermunculannya kelompok-kelompok yang seringkali menebar teror dan kebencian di tengah-tengah kerukunan hidup masyarakat Indonesia yang sudah terjalin dengan sangat baik ini. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang dekat ini terjadi beberapa teror di salah satu gereja dan juga yang lain. Hal ini merupakan ancaman bagi kerukunan umat manusia baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mereka melakukan bom bunuh diri dan bahkan banyak tindakan intimidasi yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia yang berbeda pandangannya dengan mereka. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema, yaitu terorisme bukan ajaran agama. Bersama ini kita telah hadir seorang narasumber yang merupakan doktor ilmu politik, alumni Universitas Marmara, Istanbul, Turki, dan beliau juga adalah Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategi dan Global Universitas Indonesia, Bapak Muhammad Syauqillah, PhD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik Putri, Alhamdulillah sehat-sehat. Ramadan kali ini apa ada yang berbeda Pak? Tidak, mungkin hari ini saya izin buka dulu. Iya. Ramadan kali ini tidak ada, ya sama dengan Ramadan tahun lalu, kita masih dalam pandemi ya. Teman-teman sobat yang menyaksikan tayangan di Santap Sahur ini, ya, marilah kita perketat protokol kesehatan kita sehingga nanti tidak menjadi angka yang menaik gitu ya dalam penyebaran COVID-19 ini. Betul, Pak. Nah, Bapak berbicara tentang terorisme itu sendiri ya, seringkali diidentikan dengan sebuah pemahaman keagamaan tertentu. Padahal setelah diteliti, sebenarnya ini tuh hanya salah akan penafsiran tentang teks-teks agama tersebut gitu ya Pak. Dan saya rasa atau teman-teman mungkin juga ini merasa kalau misalnya sebenarnya semua agama itu tidak ada yang pernah mengajarkan tentang teror, ya kan Pak? Ya, kalau kita lihat di Indonesia, memang latar belakang pelaku teror itu berbasis keagamaan. Yeah. Karena memang kalau di Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Kalau kita lihat di India, lalu kemudian di Myanmar itu Hindu dan Buddha gitu ya. Dan kemudian kalau kita tengok bahwa ke beberapa negara yang lain, tipologi terorisme itu bukan hanya milik dalam tanda kutip ya, dimonopoli oleh agama-agama tertentu gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada terorisme berdasarkan supremasi kulit putih yang kemudian kita belum lama ini kita saksikan di negara Amerika Serikat gitu ya. Lalu kemudian ada juga terorisme yang etnonasionalisme seperti PKK, kelompok Kurdi yang ada di Suriah dan di Turki. Dan mungkin juga ada yang right wing gitu ya, kelompok kanan atau kelompok kiri ya. Mungkin kemudian ada di beberapa negara, misalkan di Amerika Latin dan yang lain-lain. Mungkin ini yang jadi concern kita karena mayoritas Indonesia itu adalah beragama Islam, seringkali memang dilekatkan itu ya dengan agama Islam, padahal sebetulnya tadi Putri sampaikan itu mungkin saja berasal dari tafsir keagamaan yang menurut hemat kami keliru ya gitu.
bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat tentang perang gitu ya. Itu yang kemudian tidak kontekstual dengan yang ada sekarang. Indonesia hari ini itu adalah negara Darussalam. Kita tahu misalkan sobat rekan-rekan di PDI Perjuangan gitu dan BKN ini juga tahu bahwasanya Indonesia ini negara yang sangat damai gitu, bukan Darul Harb dalam konteks fikih siasah gitu ya, fikih politik. Jadi tafsir-tafsir ini kemudian yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok katakanlah kelompok takfiri dan salafi jihadi untuk melakukan kekerasan terhadap tadi ada orang yang berbeda pandangan, bukan hanya pandangannya beda antar umat beragama, dalam internal umat beragama pun ketika orang itu berbeda pendapat itu bisa juga dilakukan misalkan persekusi atau kekerasan terhadap mereka. Ya mungkin ini jadi concern nih buat anak-anak muda kita ini, dimana tadi di intro Putri disampaikan bahwasanya pelaku ya, pelaku kebetulan ini anak-anak muda semua nih ya, pelaku itu rata-rata usianya masih sangat muda seperti Zakia usianya sangat muda sekali, lalu kemudian Lukman dan istrinya muda sekali, lalu kemudian kita tarik ke belakang juga 2002 sampai segini hampir 50% itu pelakunya ada usia muda, dan ini perlu juga anak-anak muda kita juga belajar agama, tafsir agama ini seperti apa. Ini. Ya baik Pak, tadi kan Bapak juga menyebutkan seringkali terorisme ini dikaitkan dengan sebagai jihad gitu mungkin ya bagi orang yang ini pelaku-pelaku si teror ini. Sebenarnya bagaimana sih Pak memahami jihad yang benar dan bagaimana cara kita untuk menafsirkan ayat-ayat atau hadis tentang jihad itu sendiri? Ya, jihad sendiri kan berasal dari kata jahada, bersungguh-sungguh gitu. Jadi karena ini adalah Indonesia negara yang damai gitu ya, bukan dalam konteks perang. Jadi itu keliru kalau menafsirkan jihad itu sebagai kekerasan untuk perang gitu ya. Bersungguh-sungguh misalkan Putri mencari menuntut ilmu gitu ya, bersungguh-sungguh membantu orang tua, bersungguh-sungguh untuk bekerja secara profesional, bersungguh-sungguh membantu orang lain. Ya, kesungguhan itulah yang dinilai sebagai jihad. Jadi tidak perlu sebetulnya kita berjihad itu dengan kata-kata ya, misalkan berperang menumpahkan darah gitu ya. Dengan harta kita memberikan sebagian, ini bulan suci Ramadan ini kita sangat bagus sekali kita berjihad dengan harta kita, memberikan misalkan saudara-saudara kita yang kita tahu Indonesia kemarin beberapa waktu yang belakangan kita mengalami bencana. Itu juga bersungguh-sungguh juga misalkan TNI sekarang bersungguh-sungguh untuk mengangkat kapal selam. Itu bagian daripada jihad juga. Jadi rekan-rekan TNI atau orang-orang tua kita yang dulu yang kemarin tenggelam dan semoga kita udah akan mendapatkan tempat terbaik. Amin. Itu adalah para syuhada. Itulah syuhada yang sesungguhnya, membela negara kita dari ancaman negara lain gitu. Itu adalah jihad yang sesungguhnya, bukan jihad melukai orang lain. Memerangi diri saudara kita sendiri gitu. Iya, betul. Karena gini, Mbak, dalam Al-Qur'an itu disebut siapa orang yang membunuh satu orang saja, maka dia seperti membunuh umat manusia. Jadi begitu Islam itu menghargai kehidupan, di mana misalkan kita tahu dalam Islam, dari ajaran Islam itu ada maqasidus syariah, pokok-pokok dalam ajaran Islam. Salah satu yang paling penting dalam maqasidus syariah itu adalah menjaga kehidupan. Jadi orang kalau melakukan teror itu, ya dia tidak menjaga kehidupan. Jadi dia sukanya mati gitu. Jadi dia justru memutuskan kehidupan. Nah itu dia. Ini yang kemudian kita sebut sebagai aliran yang menyimpang. Ya. Baik, untuk yang seperti Bapak sebelumnya sampaikan juga, banyaknya kan terjadi di generasi muda ya. Yang terkena ideologi tentang teror ini. Untuk itu
apa sebenarnya apa pesan yang Bapak dapat sampaikan kepada generasi muda sobat sekalian ini untuk dapat proaktif mencegah tindakan terorisme ini? Ya, kalau untuk teror ini kan berbagai macam ya Mbak. Rekrutmennya misalkan ada 2 pola gitu. Hari ini ada yang offline, luring dan daring. Nah, luring ini ya seperti offline, perekrutan melalui wahana media-media tertentu, mulai kelompok-kelompok gitu yang eksklusif. Lalu kemudian yang hari ini bergejala di masyarakat kita dan di kalangan anak muda kita melalui media daring gitu ya. Baik yang tertutup maupun yang terbuka, juga gitu online ya, juga. Jadi mulai dari pembayatan, mulai dari perencanaan teror, mulai dari pendanaan teror, dari juga mengkonsolidasikan kelompok teror itu melalui media. Artinya saya dengan konteks yang demikian, terorisme menyebar kemana-mana, menurut hemat saya teman-teman generasi muda ini, rekan-rekan sobat semua yang menyaksikan ini, kalau lihat berita, yang harus dikedepankan ini daya kritis kita. Daya kritis terhadap isi berita, ini benar atau tidak sih? Cross check. Kalau bukan lagi karena si bot ya, akan tetapi juga multi gitu ya. Jadi kita harus cek tidak gitu. Menerima pesan secara mentah gitu. Secara mentah, share, saring dulu sebelum sharing. Nah, ini juga teman-teman setelah dia kritis terhadap konten medianya, teman-teman juga harus lihat ini konten media dari media mana. Ini harus dilihat juga, lalu kemudian isinya bagaimana. Lalu kemudian kira-kira kalau kita sharing seperti apa dampaknya. Nah, ini yang kemudian nanti dalam ajaran agama kita itu ternyata kita bisa lihat kalau dulu kita menyakiti orang lain itu pakai ucapan kita. Kalau sekarang pakai jempol kita. Nah, ini yang harus kita jaga, jempol-jempol kita supaya tidak menyakiti orang lain. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan. Menarik sekali untuk bahasannya. Baiklah Sobat NKRI semuanya, kita lanjutkan perbincangan kita dengan kita mendengarkan terlebih dahulu alunan musik berikut ini. Hitam putih
Sobat NKRI sekalian, bertemu lagi dengan Inspirasi Sahur BKNP PDI Perjuangan. Islam dan kebangsaan. Kita masih membahas tentang terorisme bukan ajaran suatu agama. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Tentang sebenarnya bagaimana sih ciri orang yang terpapar ideologi terorisme itu? Terima kasih Putri. Ya, jadi memang ada berbagai macam karakteristik ya. Orang terpapar isu radikalisme, mulai dia mengalienasi dari sistem sosial kita, berusaha keluar dari sistem sosial, atau nggak gaul lah gitu kalau anak sekarang kurang gaul gitu, lalu kemudian eksklusif, tertutup, suka misalkan tidak suka bersosialisasi, lalu kemudian seringkali menyalahkan praktek ritual agama orang lain atau dalam internal umat beragama, lalu kemudian yang paling penting ini bahwa teman-teman sobat BKN ini tidak mau hormat kepada bendera merah putih. Padahal bendera merah putih itu sangat diperjuangkan oleh para syuhada. Tumpah darah ya. Nah, betul. Nah, kemudian tidak mau meresapi Pancasila. Pancasila itu nggak diakui. Ada juga menganggap pemerintah itu dan TNI Polri adalah togut. Togut itu setan gitu jadi. Lalu kemudian ada juga yang tidak mau sholat di masjid Diror katanya. Diror itu masjid yang dibangun misalkan bukan oleh mereka gitu. Jadi ada berbagai macam karakteristik dari kelompok-kelompok teror ini, mulai dari kadarnya yang paling rendah sampai kadar yang paling tinggi. Nah, ini teman-teman generasi muda kita perlu tahu kalau melihat sahabat, rekan. Nah, bukan untuk dijauhi, ya diajak bicara dari hati ke hati. Kenapa demikian? Baik, setelah kita melihat ciri-cirinya tentang orang yang sudah terpapar ideologi terorisme ini, berarti kan kita tuh sebenarnya harus mencegah ya, Dok. Nah, ini gimana sih apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua? Lalu di situ ada juga tadi tentang yang orang yang tidak mau hormat terhadap bendera, terus juga Pancasila. Itu gimana sih PR berarti kan buat pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan terorisme ini? Iya. Ada juga tapi saya mau tambahkan Putri, nggak mau salim sama orang tua ketika selesai sholat. Itu hati-hati itu. Jadi biasanya salim. Itu sepele tapi ternyata penting. Ya. Jadi Putri tadi memberikan kata-kata kunci yang menurut saya juga perlu jadi concern dari anak muda kita ini. Orang tua. Jadi bangunlah kehangatan, keintiman dengan orang tua. Karena banyak Putri, pelaku-pelaku teror yang sudah insaf, itu ngaku sama saya, dia berasal dari keluarga yang agak berproblem. Ya bahasa sekarang broken home lah gitu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi rekan-rekan muda nih semua, sobat semua yang menyaksikan sahur nih, sedang sahur, ya bahwasanya penting juga untuk membangun keluarga itu. Menurut saya paling penting itu karena unit sosial paling kecil adalah keluarga, maka bangunan keluarga itu harus diperkuat antara relasi anak dengan ayah, anak dengan bunda, ayah dan suami dan istri, lalu kemudian dengan yang lain, kakak ipar atau yang lain-lain, itu harus diperkuat komunikasi, silaturahminya dan yang lain, sehingga ketika satu anak nanti dia membaca buku-buku yang katakanlah menjurus ke arah radikal terorisme gitu, orang tua tuh bisa memberikan arahan. Ya. Oh, nah ini belum cukup, belum pantas buatmu. Nanti kalau kamu sudah pada usia yang matang, kamu boleh baca buku ini. Buku ini kurang bagus untuk orang seusiamu gitu. Salah satunya pendidikan di keluarga seperti itu. Nah, kalau untuk pemerintah, saya pikir dengan undang-undang terorisme yang nomor 5 tahun 2018, aspek pencegahan itu diutamakan ya. Baik untuk pencegahan orang terpapar radikalisme
itu kuat sekali, maupun pencegahan aksi terorismenya. Kira-kira faktornya apa tuh Pak yang mendorong mereka untuk melakukan itu? Ada berbagai macam tentunya, dan itu tidak tunggal. Tidak tunggal. Kita tidak bisa bilang ada ini faktor ekonomi. Ya, mungkin ada faktor ekonomi. Ini faktor sosial, ada faktor sosial. Ada faktor budaya, ada faktor ideologi, ada faktor keluarga gitu. Ada faktor media sosial, ada faktor jaringan. Berbagai macam faktor gitu. Nah, tapi faktor ini tidak berdiri sama masing-masing gitu. Jadi masing-masing itu faktor-faktor yang terkadang ada ajakan-ajakan juga dari yang lain. Ya, betul. Jadi oke, dia miskin, misalkan orang bilang ini karena kemiskinan. Banyak kok orang yang kaya pergi ke Suriah, jual aset miliaran itu langsung pergi ke Suriah kaya. Lalu kemudian pendidikan. Ada yang bilang, oh ini karena pendidikannya rendah. Tidak, banyak yang sarjana S1 mereka pergi ke Suriah. Jadi lagi-lagi faktornya tidak tunggal. Bisa faktor ekonomi, bisa faktor pendidikan, ada yang paling penting sebetulnya faktor ideologi. Jadi kita sering membahas di teman-teman kajian terorisme itu ada faktor hulunya, ada faktor yang hilirnya. Nah, ideologi ini yang kemudian salah satunya menyulut, mendorong orang untuk pergi ke sana. Nah, memang dari satu kasus ke kasus yang lain itu faktornya beda-beda, tidak bisa digeneralisir satu, misalkan faktor ideologi, faktor ekonomi dan lain-lain gitu Pak. Baik, sebenarnya menarik sekali pembahasan ini dan sebenarnya saya masih pengen banyak tanya sih, tapi sayangnya waktu kita terbatas Pak, jadi kita akhiri. Baik Sobat NKRI di sekalian dimanapun Anda berada, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini. Sampai tidak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini kita sudah sedikit banyak telah belajar tentang bagaimana sesungguhnya Islam dan bahkan semua agama tidak pernah mengajarkan teror. Semua tindakan teror yang saat ini ada adalah imbas dari salahnya penafsiran tentang teks-teks agama sehingga menimbulkan tindakan yang salah kaprah. Sobat NKRI semuanya, agama dan juga kebangsaan bukan untuk dipertentangkan. Justru ia adalah kekuatan kita untuk menjadi bangsa yang lebih besar dan disegani. Maka dari itu kita harus saling menjaga keharmonisan dan juga kerukunan bangsa ini dengan cara saling menghormati, menjaga kesetaraan, saling pengertian, serta terus menimbulkan rasa empati dan gotong royong dalam memecahkan masalah bangsa ini. Kita akan berjumpa lagi kembali besok pada hari jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa berkah bagi kita semua. Kita masih bisa menyambut bulan penuh ampunan. Marhaban ya Ramadan, meski diri tak pantas, hanya ibadah dan rasa syukur yang bisa dikerahkan selama berpuasa. Sambutlah bulan Ramadan dengan hati yang dipenuhi kedamaian, harmoni, dan sukacita. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Warga